Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dalampan. Apa kabar sahabat YouTuber dimanapun Anda berada? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Untuk video ini ya teman-teman, pentingnya kita memilih bibit ya untuk kita tanami, seperti tanaman cabai ya, itu tanaman lain-lain ya. Kita penting harus memilih tanaman lain, tanaman yang berbuah-buah, tanaman yang berbatang ya, tanamannya kayak ya semua berbuah ya, kayak tanaman durian ya, tanaman singkong ya, tanaman mangga ya, tanaman yang berbuah-buah ya, tanaman cabai atau tomat ya. Pentingnya kita harus mengetahui pemilihan bibit teman-teman. Ketika kita menanam bibit asal-asalan, misalkan kita tidak beli ya, tidak beli untuk pemesanan bibit yang bagus ya, kita memilih tanaman, ngambil sendiri dari bibit ya. Nah, pentingnya kita harus mengetahui bibit yang harus kita akan ditanam. Meskipun dari kebun ya, kita harus memilih yang bagus teman-teman, karena kalau kita tidak bagus memilih, jadi timbulnya buahnya jelek ya, buahnya jelek ya, asal-asalnya buahnya ya, tanaman juga, batang juga jelek teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, karena pemilihan bibitnya awalnya itu salah teman-teman, seperti ini ya, karena pemilihan bibitnya asal-asalan. Kita semai di waktu itu, kita menyemai di musim kemarau teman-teman ya. Jadi kita ambil cabai itu, kita taruh aja teman-teman, lupa mengambil benih yang bagus teman-teman. Jadi seperti ini timbulnya jadinya ya teman-teman. Jadi buahnya banyak yang busuk teman-teman ya, buahnya banyak yang busuk, terserang ulat ya, entah lalat buah ya, entah dari segi serangan hama atau dari bibitnya ya. Jadi kita fokusnya harus pembibitan teman. Kalau kita bibitnya kurang bagus ya, seperti ini mungkin ya, tanamannya ya banyak virusnya, buahnya jelek, tanamannya kayak gini ya. Kita harus mengetahui pentingnya ya, meski seperti ini ya. Nah, buahnya lebat tapi banyak yang terserang virus, lalat buah, lalat busuk, Anthracnotha ya, bahasanya Anthracnotha, tapi buahnya pada rontok teman-teman, batangnya seperti ini. Nah, ketika itu memasuki kemarau teman, pemilihan bibitnya ya jadi jelek ya, pengolahan tanahnya juga kurang ya, pengolahan tanah jadi tidak diolah ya dengan baik dan benar ya. Kita harus memahami ya, kalau asal-asalan seperti ini ya teman-teman ya, hasilnya ya. Niat dari awal saya sudah siapkan, tapi masuki kemarau jadi tanamannya pada mati ya, buahnya pun jadi jelek-jelek ya. Jadi pas penyemaian benih itu asal-asalan ya, kita semai aja tapi tidak memilih bibitnya, jadi timbulnya seperti ini ya tanamannya ya, hasilnya ya. Kurang bagus teman-teman ya, jadi semuanya tanamannya jadi gini-gini semua ya. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui untuk menanam tanaman cabai, tanaman durian, kelengkeng ya, kelengkeng ya, tanaman mangga, tanaman yang lain ya. Kita penting harus mengetahui bibitnya ya, kayak mana, seperti apa ya, untuk menanamnya, menanam agar bisa maksimal buahnya ya, buahnya bagus. Seperti kayak mangga, kita harus mengetahui buahnya bagus atau tidaknya ya. Kita ngasal-asal aja, kalau buahnya kan sering busuk buah ya. Nah, kayak tanaman kelengkeng itu biasanya sulit untuk berbuah teman-teman ya,
meskipun itu kita setek itu ya, nah bibitnya kurang bagus. Ada buahnya boleng-boleng, buah durian itu ya. Nah, kelengkeng juga ya, sulit di tanaman cabai seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau asal-asalannya seperti ini contohnya ya, asal-asalan pemilihan bibit jadinya kayak gini, ditambah musim kemarau, jadi ya terjadinya seperti ini teman-teman. Buah pun jelek ya, tanaman pun jelek teman-teman kalau asal-asalannya. Niat dari saya tadinya mau saya pupuk, tapi ditimpa hama kemarau ya sulit ya juga ya. Awal mulanya saya menanam tanamannya bagus, nah tapi setelahnya wah hancur kayak gini teman-teman. Ini saya tidak potong pucuk ya, seharusnya kalau tidak dipotong pucuk itu tanamannya tinggi teman-teman, tapi enggak, di tanah ini tanamannya tetap pendek kayak gini. Nah, pendek seperti ini. Biasanya kalau tanaman yang tidak dipotong pucuk itu tinggi besar ya, bisa 2 meteran ya, 2 meteran. Tapi ini sudah belum potong pucuk udah habis 1 meter, udah berbuah pendek jelek buahnya ini ya. Banyak ya, awal mulanya mah subur teman-teman, subur dan sehat ya. Tahu kenapa ya, setelah ketimpa kemarau panas dan ditimpa hujan jadinya rusak seperti ini, keriting ini, buahnya pun tidak sempurna seperti yang diharapkan. Oke teman-teman, untuk video ini mungkin bisa bermanfaat, menambah wawasan ya. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk penyampaian tolong dimaafkan dan diluruskan ya. Nah, untuk yang ini bisa kritik saran ya, untuk memberi masukan agar bisa berkembang ya lagi ya. Nah, saran dari saya ya, harus diwajibkan pentingnya kita memilih bibit ya untuk tanaman yang kita inginkan, seperti tanaman singkong ya. Kita kalau asal-asalan pemilihan tanam singkong juga, singkong banyak berapa jenis, banyak jenisnya ya. Singkong itu ya cuman bisa tumbuh subur ya, tumbuh subur dan cuman isinya akar doang. Itu pentingnya kita mengetahui tanaman ya singkong. Nah, tanaman kelengkeng ya harus pentingnya kita mengetahui, banyak-banyak udah bertahun-tahun tinggi tapi tidak berbuah-buah, dikasih pupuk juga ya. Itu ya pentingnya pemilihan bibit. Nah, kayak tanaman mangga ya, tanaman mangga dan durian ya, itu pentingnya kita mengetahui bibitnya ya. Tanaman anggur juga ya, kadang-kadang kita menanam asal-asalan, yang penting jadi aja. Nah seperti itu, walaupun bisa tinggi besar ya, tapi buahnya tidak enak, asam atau busuk ya, kecil ya itu ya. Nah seperti tanaman cabai ini, cabai, tomat ya, harus kita mengetahui bibitnya ya. Nah di sini kesalahan saya di waktu itu pemilihan bibitnya ya, bukannya ngambil yang besar, pemilihan bibit yang besar yang bagus ya untuk kita semai. Nah itu akhirnya kita asal-asalan, cabai tumbuh subur tapi berbuahnya seperti ini ya, buahnya pendek ini, banyak yang busuk ya, banyak yang busuk. Jadi ya mungkin ya gagal lah, padahal udah awal tamat penanaman itu bagus teman-teman. Sama aja itu penyemaian dari bibit tapi buahnya bagus. Nah ini keduanya malah ajur, berbuah tapi banyak yang busuk ya. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk penyampaian ini ya,
tolong diluruskan ya teman-teman ya. Para ingin tahu dan belajar, selalu berkarya, salam bekerja, jangan lupa bimbingan, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.